Di dalam isi catatan milik Cortes Valhalla menceritakan tentang putra sulungnya yang bernama Yesus Valhalla, dan isi catatan tersebut antara lain, begitu Yesus Valhalla mengangkat pedang dan membangkitkan mana, aku yakin dialah orang yang tepat untuk memimpin Valhalla. Seperti para kaisar Valhalla sebelumnya, Yesus Valhalla akan tumbuh menjadi warrior yang gagah berani. Yesus Valhalla juga berbakat dalam taktik dan strategi. Suatu hari, dalam simulasi pertempuran melawan ahli strategi terhebat Valhalla, dia keluar sebagai pemenang setelah 10 jam pertarungan sengit. Saat itu usianya baru 15 tahun, Yesus Valhalla punya ketajaman untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, dan dia tahu cara menghargai orang. Bahkan sebelum menginjak dewasa, sebuah faksi kuat telah terbentuk di sekelilingnya, dan bahkan para pejabat korup pun sepakat bahwa Yesus Valhalla layak memimpin masa depan kekaisaran Valhalla. Dan karena itulah, Yesus Valhalla gagal dalam menduduki kursi kekaisaran. Roman yang membaca catatan itu dan akhirnya mengetahui akhir dari kisah Yesus Valhalla malah gagal menjadi kaisar Valhalla, ia pun merasa bingung. Karena setelah melihat penjelasan panjang lebar betapa luar biasanya putra sulung dari Cortes Valhalla itu, malah gagal menduduki kursi kekaisaran, dan ia yang penasaran mengenai penilaian Cortes Valhalla terhadap anaknya Sten, ia pun lalu terus membalikan lembar demi lembar catatan Cortes Valhalla itu, dan setelah menemukannya, Roman pun lalu membacanya, dan isinya antara lain sebagai berikut. Sten lemah sejak lahir, jangankan mampu mengayunkan pedang dengan benar, dia bahkan tak punya hasrat mengejar tahta. Tidak seperti para pangeran yang mati-matian mengejar restuku, dia justru melepaskan haknya sendiri. Seperti ibunya yang hanya pelayan istana berdarah rendah, dia tahu diri, Sten sama sekali tak layak menjadi kaisar, dan justru itulah alasan dia menjadi kandidat idealku. Setelah melihat catatan penilaian Cortes Valhalla mengenai anaknya Sten, Roman yang mengira kalau melihat catatannya akan menjawab semua pertanyaan yang ada di kepalanya itu, Roman merasa kalau catatan dari Cortes Valhalla itu tidak membantu sama sekali, dan berniat langsung untuk mencari catatan Sten Valhalla untuk mencari jawaban untuk semua pertanyaannya. Setelah menemukan catatan dari Sten Valhalla itu, Roman pun lalu membaca catatan dari Sten Valhalla tersebut, dan isi catatan itu antara lain sebagai berikut. Ada seseorang yang mencoba membunuhku. Ada bangkai kucing di samping ranjangku. Aku selalu terbangun di ranjang yang berumuran darah. Sejak aku menjadi kaisar, kengerian ini terus berulang. Ada yang benar-benar tidak beres. Kalau beginilah rasanya menjadi kaisar, aku tak akan pernah mau menjadi kaisar. Malam itu saat makan malam, ada batu di dalam nasiku. Kukira itu cuma hayalanku. Tapi ini terus terjadi. Air terasa seperti minyak, dan dagingnya, ada sesuatu di dalamnya. Setiap kali aku mengunyahnya, pintu terus terbuka. Ada celah. Ada seseorang yang mengintip dari sana. Mereka bilang tak ada apa-apa di sana. Ia tertawa. Ia terus mengawasiku. Akan ku bunuh setiap orang yang mencoba membunuhku, dan ku bebaskan diriku dari siksaan ini. Setelah selesai membaca catatan itu, akhirnya Roman pun mengetahui kebenaran di balik sangtiran Valhalla itu, yang sebuah catatan yang sangat mengejutkan. Tapi bagian terpentingnya justru malah hilang. Namun satu hal yang pasti, kalau Sten Valhalla hanyalah boneka yang bahkan tak bisa menentukan hidup dan matinya sendiri. Dan begitu pemberontakan dimulai, ia langsung ditinggalkan, dan untuk sampai seluruh kebenaran terungkap, Roman mencoba untuk fokus pada satu fakta saja. Siapa yang paling diuntungkan dari semua kejadian tersebut? Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya yang mengganjal di pikirannya itu, Roman pun kembali lagi keluar dari makam selatan Valhalla itu, dengan disambut oleh sorak-sorai para penduduk Valhalla, yang sebagian besar dari mereka terus mempertanyakan,
Apakah Roman Dimitri sudah mendapatkan pencerahan dari makam selatan Valhalla mereka? Kaisar Fierto yang menyambut kehadiran Roman pun sambil tersenyum bertanya kepada Roman apakah Roman sudah menemukan apa yang ia cari. Dan dengan santai, Roman menjawabnya dengan mengatakan, kalau ia sudah melihat banyak hal termasuk semua jawaban dari pertanyaan yang mengganjal di pikirannya itu. Dan meski itu adalah kebenaran yang pahit, Kaisar Fierto berkata kalau ia juga terkejut saat mengetahui kebenaran tersebut. Pada saat Kaisar Fierto mengajak Roman pergi dari tempat tersebut untuk membahas apa yang ada di dalam makam selatan Valhalla itu, Roman pun memotong perkataan Kaisar Fierto dengan mengatakan, kalau semakin ia menggali kebenaran tentang kekaisaran Valhalla, Roman berkata kalau ia semakin yakin soal siapa dalang di balik semua kejadian tersebut, dan dengan memanggil sang Kaisar Valhalla dengan panggilan Duke Fierto bukan lagi Kaisar Fierto, Roman berkata kalau ialah satu-satunya yang diuntungkan dalam konflik penuh darah tersebut. Mendengar perkataan Roman tersebut, Duke Fierto pun lalu tertawa dan kemudian berkata kepada Roman dengan memanggilnya bocah sialan, kalau kedok penyamarannya malah diketahui oleh Roman Dimitri, dan Duke Fierto yang tak menyangka kalau rencana sempurnanya bisa terbongkar oleh Roman tersebut, ia pun lalu bertanya kepada Roman, bagaimana ia bisa tahu kebenarannya padahal informasinya sesedikit itu. Roman pun tak menghiraukan pertanyaan dari Duke Fierto itu dan malah balik bertanya, kenapa dirinya menempatkan Sten Valhalla di atas tahta kekaisaran Valhalla, dan sambil tersenyum Duke Fierto berkata, kalau Sten Valhalla memang harus menjadi musuh bersama, dan dengan ia yang harus membuat Valhalla membusuk dari dalam serta membuat rakyat membenci kaisar mereka. Hanya dengan begitu, Duke Fierto berkata kalau ia bisa menjadi juru selamat untuk Valhalla yang telah hancur dan menelannya dengan bulat-bulat. Dengan Sanchez yang mengusulkan pemberontakan kepada dirinya dan perlahan membuat Sten Valhalla gila dengan black magic, semua rencananya itu berjalan dengan sangat lancar sesuai keinginannya itu. Dan karena Roman muncul yang menjadi variabel satu-satunya dari rencananya itu, Duke Fierto berkata kalau itu benar-benar membuatnya kesal, karena ia tak pernah membayangkan kalau rencananya yang ia anggap sangatlah sempurna, bisa dengan mudah terurai seperti itu. Duke Fierto pun lalu melontarkan sebuah pertanyaan kepada Roman Dimitri. Apakah ia tahu, kenapa dirinya membiarkan Roman masuk ke makam selatan, dan tak bukan dan yang lain hanya demi kesenangan orang yang ia layani, dan semakin seseorang melawan dan meronta-ronta, semakin besar pula kepuasan saat kau akhirnya ditaklukkan. Duke Fierto lalu berkata kepada Roman Dimitri, meski ia tahu kalau Roman telah mencapai kebenaran, tapi apa yang akan ia lakukan sekarang? Dan Duke Fierto yang menyuruh Roman untuk melihat semua orang berkumpul di tempat tersebut, dengan menyombongkan dirinya kalau ialah Kaisar Valhalla, sosok yang memulihkan jiwa Valhalla, serta kaisar sejati yang layak atas darah murni. Apapun yang ia katakan barusan tidak akan bisa didengar oleh para penduduk Valhalla, karena percakapan di antara mereka itu sudah ia isolasi dengan sebuah skill magic. Dengan situasi tersebut, jika Roman membunuhnya di depan seluruh penduduk Valhalla, Duke Fierto berkata kalau Roman akan menjadi penjahat yang membunuh kaisar mereka. Dan bagi orang yang secerdas Roman, yang berhasil menyusun kebenaran dari petunjuk yang berserakan, Duke Fierto berkata kalau Roman pasti sudah memahami situasi yang sekarang sedang terjadi. Namun tanpa diduga, Roman langsung mengangkat tangannya dan mencengkram kepala Duke Fierto, yang hal itu pun membuat Duke Fierto sangat terkejut, dan sambil tersenyum sembari mengeluarkan aura pekatnya itu, Roman berkata kepada Duke Fierto, kalau sayangnya, ada satu hal fatal yang Duke Fierto lupakan pada saat menyusun rencananya itu, dan dengan membunuh Duke Fierto dengan remasan kuatnya itu, Roman berkata kalau ia lebih suka memerankan tokoh penjahat. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.